Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Maulana Syekh Jamil Halim At-tahdhiru min tafdili ghubari na'li farasi Muawiyata ala ahadin minal mu'minin. At-tahdhir, bermula ini penjelasan, itu penjelasan at-tahdhir, mewaspadakakan, min tafdili, dari mengutamakan, ghubari, debu, na'li, alas kaki, farasi Muawiyata, kuda Muawiyah, ada ahadin, atas seseorang, minal mu'minin, daripada orang-orang mukmin. Judul ini dibuat untuk membantah pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa Muawiyah dengan bala tentaranya yang terlibat dalam peperangan dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, yaitu dalam perang Siffin namanya, tidak boleh diutamakan secara mutlak atas orang-orang mukmin yang datang sesudahnya. Dan ada perkataan rusak, bahkan merupakan daripada ungkapan kufur, mengatakan bahwa tanah yang menempel pada kaki kuda Muawiyah lebih baik daripada orang-orang mukmin yang datang sesudahnya. Nauzubillah, ini kata-kata rusak. Tidak boleh katakan demikian itu. Seorang mukmin itu bagaimanapun keadaannya, apalagi orang yang soleh, lebih utama kehormatannya, bahkan lebih utama dibanding Ka'bah sekalipun. Lebih utama kehormatannya dibanding surga sekalipun. Lalu bagaimana kemudian dikatakan debu tanah yang menempel pada kaki kuda Muawiyah lebih utama dibanding orang-orang mukmin yang datang sesudahnya? Nauzubillah, itu kata-kata rusak gitu. Paham tidak itu? Ini kata-kata berlebihan sehingga sampai mengatakan lebih utama. Itu ungkapan secara mutlak demikian, itu kata-kata batil, bahkan termasuk kata-kata kufur. Mengutamakan benda yang tidak ada harganya, debu, bagaimana dikatakan lebih baik daripada seluruh orang-orang mukmin? Dapat dipahami ini? Nah, maka ini catatan dari guru kita Syekh Jamil Halim, sangat penting, bahwa Muawiyah dengan kelompoknya, mereka adalah orang-orang mukmin walaupun mereka adalah memberontak kepada Sayyiduna Ali, dan dalam hal ini mereka adalah ahlul baghi atau al-bughat, para pemberontak, dan itu dosa besar, tetapi tidak boleh dikafirkan. Nah, orang-orang mukmin yang datang setelah Muawiyah banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang jauh lebih utama dibanding Muawiyah. Nah, jadi jangan berlebihan sampai mengatakan, jangankan untuk, ini ada sebagian orang mengungkapkan kata-kata buruk ini, kata mereka, jangankan untuk dibandingkan dengan Muawiyah, tanah yang nempel di kaki kudanya Muawiyah jauh lebih utama daripada orang-orang mukmin sesudah Muawiyah yang datang kemudian hari. Nauzubillah, itu kata-kata rusak gitu. Dapat dipahami?
Kita baca. Summa, kemudian innahu, sungguhnya yajibul hadaru, wajib waspada, wat tahdzir, dan mewaspadakan. Waspada untuk diri kita sendiri dan mewaspadakan terhadap orang lain. Min ibaratin, dari ungkapan fasidatin yang rusak. Hiya, dia, ibarah, kufrun, itu kekufuran. Wa innahu, dan sesungguhnya la yahzununi, benar-benar menyedihkan akan aku. Ini kata penulis kitab ini, guru kita. Annaha intasyarat, annaha, sungguhnya itu ibarah, intasyarat, telah menyebar fi katsirin minal kutubi, dalam banyak dari beberapa kitab. Tarohum, engkau melihat hum, akan mereka, alfan, akan 1000, ya, maksudnya cukup banyak yang mengutip ungkapan buruk ini. Kawahidin yang kulu ba'duhum, sebenarnya alfan kawahidin, jadi 1000 yang seperti satu, antara mereka sering apa? Mengutip turun temurun. Yang kulu ba'duhum an ba'din, menukil oleh sebagian mereka dari sebagian yang lain, biduni tahqiqin, dengan tanpa ketelitian. Fa innahum, maka sungguhnya mereka, yaquluna, berkata oleh mereka. Nih yang ibarah atau ungkapan rusak tersebut mengatakan ghubaru na'li, ghubaru, tanah atau debu, na'li, sendal atau alas kaki, farasi Muawiyah, kuda Muawiyah. Kuda kan ada alas kakinya. Sepatu apa sendal? Ya, apa bakiak? Ya pokoknya alas kakinya yang kuda ya. Dikatakan, kata ungkapan ini, bahwa tanah atau debu yang menempel pada alas kaki kuda Muawiyah afdalu, lebih utama, min Umar bin Abdul Aziz, dari Umar ibn Abdul Aziz. Wal a'yadzu billah, dan perlindungan hanya dengan Allah, min hadzal dhalalil mubin, dari ini kesesatan yang nyata. Umar bin Abdul Aziz itu salah seorang al-Khalifatur Rasyid. Tentu bukan dari kalangan sahabat. Beliau datang setelah para sahabat, jauh setelah masa para sahabat. Tapi beliau adalah seorang khalifah yang disejajarkan dengan khalifah yang 4 oleh para ulama kita. Itu khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maksud disejarkan di sini bukan persis sama, yang dimaksud sama dari segi predikat sebagai al-Khalifatur Rasyid, imam mujtahid, orang alim, orang adil. Fal mu'minu, titik. Jadi ungkapan tadi itu ungkapan yang rusak, tidak boleh diungkapkan seperti itu. Jelas Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih utama daripada Muawiyah, bahkan apalagi dibandingkan dengan debu yang ada atau tanah yang ada di kaki daripada kuda tunggangan Muawiyah. Kemarin sudah kita bahas bahwa para sahabat itu orang-orang mulia secara keseluruhan karena mereka memiliki kemuliaan suhbah, persahabatan dengan Rasulullah, dan itu adalah kemuliaan yang besar, tingkatan tinggi dalam tasawuf, dianggap itu sebagai hal keadaan yang sangat tinggi. Namun demikian para sahabat itu bertingkat, kesalehan mereka tidak dalam satu tingkatan yang sama. Ada yang soleh, taat, tapi ada juga yang apa?
zalim, ada yang bandel, ada yang berbuat maksiat, bahkan ada yang berbuat dosa besar di zaman Rasulullah. Nah, itu artinya kalau secara perorangan bahwa para sahabat itu tidak boleh diutamakan secara perorangan, tidak boleh mereka yang berbuat maksiat, dosa besar diutamakan daripada misalkan tabi'in yang datang setelah Rasulullah wafat, walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah, sekelas Imam Uwais Al-Qarani, Imam Al-Hasanul Basri, mereka jauh lebih utama dibanding sahabat yang berbuat dosa-dosa besar itu. Nah, termasuk dalam hal ini tidak boleh dikatakan bahwa debu, tanah, ini kata-kata kufur ini, karena memuliakan debu dikata lebih utama daripada orang mukmin. Nauzubillah. Nah, lihat di sini. Fal mu'minu, maka seorang mukmin afdalu, itu lebih utama indallahi, bagi Allah, minal ka'bati, daripada Ka'bah. Paham tidak? Lalu bagaimana dikatakan lebih mulia tanah yang ada di kaki kuda Muawiyah daripada orang-orang mukmin yang datang sesudah Muawiyah? Nauzubillah. Paham tidak ini? Makanya guru kita mengatakan ini sebenarnya ungkapan kufur, mengatakan sesuatu yang tidak mulia secara syarak lalu dikatakan lebih mulia daripada orang-orang mukmin. Orang mukmin itu jauh lebih mulia, dengan imannya dia lebih mulia dibanding Ka'bah. Wa minal arsy, dan bahkan lebih mulia dari arsy. Wa minal jannah, dan bahkan lebih mulia daripada surga. Orang mukmin itu. Fa idza kana al-fasiqu, maka jika ada seorang mukmin yang fasik, fadilan, itu sangat utama atau lebih utama, lil ka'bati, daripada Ka'bah, wa qatluhu, dan membunuh seorang mukmin itu bighairi haqqin, dengan tanpa hak, a'zamu, lebih besar, indallahi, bagi Allah, min hadmil ka'bati, daripada menghancurkan Ka'bah. Karena ruh orang mukmin itu atau nyawa orang mukmin itu dimuliakan. Fa kaifa yakunu ahqara, maka bagaimana dikatakan seorang mukmin ahqara, itu lebih hina, min ghubari na'li farasi Muawiyah, dari debu alas kaki kuda Muawiyah. Bagaimana dikatakan seperti itu? Nauzubillah. Paham tidak ini? Fakaifa, maka bagaimana lagi bi Umar ibn Abdul Aziz, dengan Umar ibn Abdul Aziz, al-Khalifatul Rashid, seorang khalifah yang ar-Rashid. Artinya dari segi predikat mirip dengan al-Khulafaur Rasyidun yang 4 dari para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wal imamil adili, dan seorang imam yang adil, Umar ibn Abdul Aziz, seorang imam yang adil. Al-alimi, seorang yang alim. Al-mujtahidi, seorang mujtahid. Itu imam mujtahid. Imam mujtahid itu seorang alim yang memiliki kemampuan, memiliki otoritas untuk istinbatul ahkam syar'iyyah. Artinya tingkatan yang sangat tinggi. Sebagaimana para khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka para khalifah ar-Rasyid, juga mereka para imam mujtahid.
para khalifah yang adil dan orang-orang yang sangat alim, dan semuanya adalah para imam mujtahid. Nah, demikian pula dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang al-Khalifatur Rasyid dan seorang yang alim, bahkan juga sebagai imam mujtahid. Lalu bagaimana dikatakan debu tanah yang ada di kaki kuda tunggangan Muawiyah lebih mulia daripada beliau? Nauzubillah. Nah, ini menyesatkan, ini ungkapan seperti ini. Mungkin di wilayah kita di Indonesia atau di apa namanya kajian-kajian keilmuan kurang populer ungkapan ini, tapi di beberapa kitab ini diungkapkan. Di beberapa kitab ini diungkapkan, dan ini kata-kata menyesatkan. Nah, maka di awal sudah dikatakan waspadai ungkapan seperti ini. Yajibut tahdhir, yajibul hadar wat tahdhir. Alladhi huwa, lanjut, alladhi yang huwa dia Umar ibn Abdul Aziz min akabiril awliya, dari orang terkemuka para wali Allah. Coba itu, seorang wali Allah. Wa mujaddidu al-qarnil awwalil hijriyyi, dan seorang mujaddid abad pertama hijriyah. Masya Allah. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa tanah yang ada di kaki, udah tanah, ada di kaki lagi diinjak, udah gitu daripada kuda lagi. Bagaimana dikatakan lebih utama itu tanah dibanding Khalifah Umar ibn Abdul Aziz? Nauzubillah. Nah, jangankan dibanding dengan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, bahkan dibanding dengan orang mukmin fasik, dosa besar sekalipun, pelaku dosa besar sekalipun, jauh si mukmin ini lebih utama daripada tanah, daripada debu yang ada di kaki kudanya Muawiyah. Itu tadi, bahkan seorang mukmin walaupun dia fasik, kehormatannya itu lebih agung daripada Ka'bah, lebih agung daripada kehormatan Ka'bah. Nah, dipahami ya. Lanjut. Wa qad dhala, dan benar-benar telah berlebihan. Gulu, wala yaglu guluan, artinya berlebihan. Bahasa kitanya ekstrim. Apa ekstrim? Ya berlebihan lah. Ekstrim itu, tapi biasanya terjemah bahasa Arabnya tatarruf. Ya mirip lah, ini juga berlebihan. Ba'duhum, oleh sebagian mereka orang-orang, wazadu, dan bertambah oleh mereka, fil ghayyi, dalam kesesatan, wal kufri, dan kekufuran. Faqalu, maka berkata oleh mereka, itu sebagian orang, ba'duhum, lal gubaru, lam yang di depan itu lam taukid namanya. Lal gubaru, benar-benar tanah atau debu, alladzi dakhala anfa farasi Muawiyah, yang masuk dalam hidung kuda Muawiyah. Kata ungkapan sebagian orang, ini ungkapan buruk ini, dia mengatakan apa? Khairun, itu lebih baik, min mi'ati wahidin, dari 100 orang, misli Ibn Abdul Aziz, seperti Umar Ibn Abdul Aziz. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dia mengatakan tanah tersebut lebih utama dari orang seperti Umar Ibn Abdul Aziz 100 orang sekalipun. Jangan kata 100 orang. Jauh ini tanah lebih mulia daripada mereka. Na'udzubillah. Ini kata-kata kufur ini. Na'udzubillahi
berlindung oleh kita billahi dengan Allah min maskhil qulub, dari hilangnya nurani gitu, dari hilangnya pemahaman yang rusak, dari hilangnya pemahaman yang benar menjadi rusak. Nauzubillah. Wa la'natullahi, dan laknat Allah ala man rakkaba hadzal kalamah, atas orang yang menyusun akan ini perkataan, min ghulati bani Umayyah, dari orang-orang gulat. Gulat itu artinya orang-orang yang ekstrim, berlebihan, dari Bani Umayyah. Au min ghairihim, atau dari selain mereka Bani Umayyah. Dan demi membela Muawiyah kemudian sampai membuat ungkapan-ungkapan buruk semacam itu. Nauzubillah. Lalu bagaimana sikap para ulama kita, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap Muawiyah? Ringkasnya, Muawiyah itu orang fasik dan dia zalim dengan memberontak kepada Sayyiduna Ali. Tapi begitu mujawwazul ghufran, dapat diampuni oleh Allah. Sebagaimana orang-orang yang bersamanya saat itu memberontak kepada Sayyidina Ali, oleh karena ada banyak, bahkan ribuan orang daripada orang-orang muslim yang berontak kepada Sayyidina Ali di bawah Muawiyah, sehingga terjadi perang antara dua kubu ini, dan ribuan juga yang meninggal saat itu, yaitu dalam perang apa? Perang Siffin. Nah, Muawiyah dan para bala tentaranya pada pihak dia, mereka semua adalah ahlul baghi, artinya al-bughat, orang-orang pemberontak, dan berontak kepada khalifah atau imam yang sah itu adalah minal kabair, kabiratun minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Tapi begitu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, insya'a ghafara lahum wa insya'a 'adzabahum. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka, atau kalau Allah berkehendak maka Allah menyiksa mereka. Kita tidak boleh mengkafirkan mereka, tidak boleh mengkafirkan Muawiyah. Demikian dikatakan oleh sahabat Rasulullah sendiri bernama Ammar ibn Yasir. Sahabat Rasulullah Ammar bin Yasir yang berada di kelompok Sayyiduna Ali, berada di kelompok Sayyiduna Ali. Dan Ammar ini terbunuh dalam peperangan tersebut, dan Ammar ini dahulu di masa hidup Rasulullah sudah disabdakan oleh Rasulullah bahwa dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Jadi ini termasuk apa? Mu'jizatnya Rasulullah, al-ikhbar an ba'dil mughayyabat, memberitakan oleh Rasulullah tentang beberapa perkara yang gaib, tentu dengan wahyu dari Allah diberitahukan kepadanya. Dalam hadis riwayat al-Imam al-Baihaqi bahwa Rasulullah berkata, "Uwaiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyatu yad'uuhum ila jannati wa yad'uunahu ila nar." Alangkah malang Ammar ini, kata Rasulullah. Bukan Ammar yang situ, bukan Ammar ini. Itu. Ada Ammar ini? Masih hidup? Kata Rasulullah, "Waiha Ammar." Alangkah malang Ammar bin Yasir. Taqtuluhul fi'atul baghiyatu, dia akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Yad'uuhum, dia menyeru mereka, ilal jannati, ke surga, wa yad'uunahu ilan nar, tapi mereka mengajak dia masuk neraka. Lihat, Rasulullah dalam hadis ini mengatakan wa yad'uunahu ilan nar. Mereka yang membunuh Ammar itu menyeru kepada neraka.
ngajakin masuk neraka. Rasulullah mengatakan gitu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Itu artinya mereka apa? Ahlul kabair. Ammar gugur dalam perang Siffin tersebut ketika berkecamuk antara kelompok Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dan Sayyidina Ali adalah khalifah yang hak. Khalifah yang hak. Muawiyah memberontak kepadanya. Nah, Ammar bin Yasir juga berkata, ini penting ini hadis ini. Ini hadis perkataan Ammar bin Yasir. Namanya hadis mauquf. Beliau mengatakan apa? La taqulu kafara ahlu Syam walakin qulu fasaqu aw zalamu. Janganlah kalian mengatakan telah kafir orang-orang Syam itu. Muawiyah dan para pengikutnya, pusat kekuasaannya itu di mana? Di Syria, di Syam, di Damaskus. Sayyidina Ali di mana? Sayyidina Ali di Kufah. Kufah itu di mana? Oh, sono jauh udah. Kufah dari Karang Timur jauh nggak ya, di Karang Tengah? Kufah itu di negara apa? Irak. Negara apa? Irak. Nah, kata Ammar bin Yasir, la taqulu kafara ahlu Syam. Jangan kalian katakan telah kafir orang-orang Syam itu, yaitu yang dimaksud Muawiyah dan para tentaranya atau pengikutnya. Walakin qulu fasaqu aw zalamu. Tetapi katakan oleh kalian bahwa mereka itu adalah orang-orang fasik atau orang-orang zalim. Nah, inilah yang dipegang oleh para ulama kita di kalangan Ahlus Sunnah, bahwa Muawiyah sahabat Rasulullah, betul, kita menetapkan itu, dan posisinya sebagai sahabat Rasulullah adalah kemuliaan baginya, kemuliaan baginya. Bahkan termasuk Muawiyah ini salah satu dari para juru tulis wahyu. Nah, tetapi ya itu tadi, para sahabat itu tidak dengan tingkatan yang sama dalam kesalehan, ketakwaan, ketaatan, keteguhan dalam memegang teguh syariat, itu bertingkat. Walaupun semua sahabat adalah secara global, secara keseluruhan, mereka adalah orang-orang baik, orang-orang mulia. Karena itu tadi mendapatkan kemuliaan as-suhbah, persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada sekelompok orang dari para pecinta Bani Umayyah sampai Muawiyah ini setelah Sayyidina Ali wafat atau terbunuh, karena wafatnya dibunuh, wafat mati syahidan, lalu digantilah oleh putranya Al-Imam Al-Hasan Ibn Ali. Tapi itu hanya beberapa bulan saja, kemudian Imam Hasan melepaskan kekuasaan itu dan diserahkan kepada Muawiyah. Haqnan li dima'il muslimin, adalah untuk menjaga darah umat Islam. Beliau turun dari perpolitikan. Nah, maka para cucu-cucu atau keturunan-keturunan Rasulullah itu dari semenjak Imam Hasan tidak lagi mau melibatkan diri dalam perpolitikan, kemudian keturunan-keturunannya banyak yang tidak berpolitik, udah ngurusin ilmu aja, udah berdakwah ngurusin ilmu, dakwah ngurusin ilmu. Zuriyahnya Rasulullah dari Imam Hasan dan Imam Husain. Nah, jadi Imam Hasan hanya beberapa bulan saja sebagai khalifah, kemudian turun diserahkan kepada Muawiyah. Tahun tersebut kemudian dikenallah dengan Amul Jamaah. Itu tahun kesatuan kembali umat Islam. Nah, lalu dipimpinlah oleh Muawiyah seluruh umat Islam ini
dan dari situ kemudian turun temurun kekuasaan atau kepemimpinan menjadi kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Muawiyah meninggal, ganti anaknya namanya Yazid bin Muawiyah, terus turun temurun. Nah, dinasti ini semua disebut dengan dinasti Bani Umayyah. Nah, ada sekelompok orang yang dia berlebihan dalam kecintaannya kepada Bani Umayyah sehingga mengatakan ungkapan kufur itu tadi atau kata-kata batil, sehingga mengatakan bahwa tanah, kata mereka, yang ada di kaki kuda Muawiyah lebih utama daripada seluruh orang-orang mukmin yang datang sudah. Auzubillah. Falyuhdhar, maka hendaklah diwaspadai min hadhil ibaratil fasidati, dari ini ungkapan yang rusak. Fa innaha, maka sungguhnya dia ibarah kufrun, itu kekufuran. Ya, mengutamakan debu di atas orang mukmin itu kan namanya merendahkan derajat orang mukmin. Yang seorang mukmin itu diagungkan kemuliaannya oleh Allah, bahkan lebih utama dibanding Ka'bah sekalipun. Wala yaghurrannaka, dan janganlah menipu akan engkau, artinya jangan lalai terhadap engkau, wujuduha, akan adanya itu ungkapan fil fatawal hadisiyati, dalam kitab al fatawal hadisiyah libni Hajarin al Haytami, bagi Ibn Hajar al Haytami, wa fi mirqatil mafatih, dan dalam kitab mirqat al mafatih lil qari, bagi Adi al Qari, Mulla Ali al Qari yang menulis mirqat al mafatih. Wallahu ta'ala a'lamu, dan Allah ta'ala a'lam, lebih mengetahui bisihhati nisbatiha ilaihima, dengan kebenaran penyandaran itu ibarah ilaihima, kepada keduanya, Al-Haytami dan Al-Qari, Mulla Ali Al-Qari. Wallahu a'lam, benar atau tidaknya dari keduanya. Kata guru kita, fakam min dasin, karena ada banyak daripada sisipan, alal jahili, daripada orang-orang bodoh yang dimasukkan sengaja, disisipkan tulisan-tulisan palsu atau ungkapan-ungkapan rusak dalam beberapa kitab, dan itu banyak itu dimasukkan oleh orang-orang zindik, dimasukkan oleh orang-orang mulhid, orang-orang yang dia punya atau menyembunyikan permusuhan terhadap Islam dengan merusak kitab-kitab. Seperti beberapa kitab yang beredar sekarang, banyak yang sudah ditahrif. Ditahrif itu dirombak, beberapa catatan di dalamnya oleh orang-orang musyabbihah, orang-orang musyabbihah mujassimah, seperti orang-orang Wahabi, banyak merusak buku-buku ahli sunnah. Huwa yang dia itu das khafiyun, tersembunyi, wa 'alal muta'allimi jaliyun, tapi orang yang terpelajar dan faham nyata, jelas. Nah, pentingnya bahwa belajar ilmu agama dengan talaqi itu di sini. Sebab ada kalanya buku itu atau kitab itu dimasuki dengan tahrif-tahrif, yaitu ketika dibaca tidak disadari oleh pembacanya, sehingga dia mengambil faham tersebut padahal itu sudah ditahrif. Nah, karena ilmu itu diwariskannya adalah lewat para ulama, bukan fi butunil kutub, nah gitu, bukan di perut kitab-kitab gitu. Betul bahwa itu kitab-kitab berisi ilmu-ilmu, tetapi untuk mempelajarinya bukan dengan dibaca, karena ada kemungkinan salah cetak, kemungkinan adanya tahrif itu tadi, atau kemungkinan salah faham
oleh orang yang membacanya. Bisa jadi tidak seperti itu yang dimaksud oleh penulisnya. Nah, pentingnya kita belajar ada guru. Guru itulah yang meluruskan. Makanya kalau belajar tanpa guru, gurunya setan. Gurunya setan. Gurunya setan, muridnya murid setan. Wallahu a'lam bishawab.